akan menjelaskan konsep yang pertama, yaitu perkalian bersusun pendek. Adapun soal yang pertama, yaitu 20 dikali 31 sama dengan, langkah yang pertama, kita kalikan angka 0 dengan angka 1, menghasilkan 0. Selanjutnya, kita kalikan angka 2 dengan angka 1. 2 dikali 1 menghasilkan 2. Dapat dari manakah angka 20 ini? Yaitu 20 dikali 1 menghasilkan 20. Selanjutnya, kita kalikan angka 0 dengan angka 3. 0 dikali 3 sama dengan 0. Selanjutnya, 2 dikali 3 sama dengan 6. Dapat dari manakah 60? Yaitu dengan mengalihkan 20 dikali 3. 60 dijorokkan ke depan. Langkah yang terakhir yaitu kita menjumlahkan angka yang ada di sini, yaitu 0 kita turunkan ke bawah, 2 ditambah 0 sehingga menghasilkan 2. Selanjutnya 6 kita turunkan ke bawah sehingga hasilnya 620. Jadi hasil perkalian dari 20 dikali 31 adalah 620. Lanjut soal yang kedua, yaitu 30 dikali 22 sama dengan, langkah yang pertama, kalikan 0 dikali 2 sehingga menghasilkan angka 0. Selanjutnya 3 dikali 2 menghasilkan 6. Dapat 60 ini, yaitu 30 dikali 2 menghasilkan 60. Selanjutnya kita kalikan angka 0 dikali 2 menghasilkan 0. Selanjutnya 3 dikali 2 menghasilkan angka 6. 60 ini didapat dari 30 dikali 2 menghasilkan 60. 60 ini kita dijorokkan ke depan. Selanjutnya langkah yang terakhir yaitu langkah penjumlahan. 0 kita turunkan ke bawah. Selanjutnya 6 ditambah angka 0. 6 ditambah angka 0 sama dengan 6. Selanjutnya angka 6 ini kita turunkan ke bawah sehingga hasilnya 660. Hasil perkalian dari 30 dikali 22 sama dengan 660. Konsep yang kedua yaitu perkalian bersusun panjang. Adapun soal yang pertama, 28 dikali 42 sama dengan, langkah yang pertama, 8 dikali 2 menghasilkan 16. 16 kita simpan di sini. Selanjutnya 20 dikali 2. Kenapa 20? Karena angka 2 ini adalah angka puluhan. Jadi 20 dikali 2 menghasilkan 40. Selanjutnya 8 dikali 40. Kenapa 40? Karena angka 4 ini merupakan angka puluhan. Jadi 8 dikali 40 menghasilkan 320. Selanjutnya kita kalikan 20 dikali 40. Jadi angka 2 ini adalah angka puluhan sehingga menjadi 20. Selanjutnya 4 ini adalah angka puluhan. Jadi 20 dikali 40 menghasilkan 800. Langkah yang terakhir yaitu kita menjumlahkan angka yang ada di sini. Yang pertama, karena ini 0, jadi kita turunkan angka 6-nya. Kita turunkan. Selanjutnya kita tambahkan 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 2, hasilnya 7. Selanjutnya 3 ditambah 8, hasilnya 11. Sehingga hasil perkaliannya adalah 1176. Hasil perkalian dari 28 dikali 42 adalah 1176. Lanjut soal yang nomor 2, yaitu 36 dikali 50 sama dengan, langkah yang pertama kita kalikan angka 6 dengan angka 0.
6 kali 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan 30 dengan 0. 30 dikali 0 menghasilkan 0. Kenapa bisa 30? Karena angka 3 ini adalah angka puluhan. Selanjutnya kalikan 50 dengan 6. 50 dikali 6 300. Kenapa bisa 50? Karena angka 5 ini adalah angka puluhan. Selanjutnya 30 dikali 50. Nah, angka 3 ini termasuk angka puluhan, angka 5 juga angka puluhan. Jadi 30 dikali 50 sama dengan 1500. Selanjutnya langkah penjumlahan. Kita jumlahkan angka yang ada di sini. Nah, karena ini 0 semua, jadi kita turunkan angka 0-nya. Sebelahnya juga ada angka 00, jadi turunkan angka 0-nya. Selanjutnya 3 ditambah 5 hasilnya 8. Nah, ini angka satunya sendiri, jadi kita turunkan angka 1. Jadi hasilnya adalah 1800. Hasil perkalian dari 36 dikali 50 adalah 1800. Konsep yang ketiga yaitu pembagian bersusun pendek. Adapun soal yang pertama, 200 dibagi 40 sama dengan langkah yang pertama yaitu 200 dibagi 40. Kenapa bisa 200 dibagi 40? Karena apabila 20 dibagi 40 itu tidak bisa. Sehingga kita bagikan 200 dengan 40. Sehingga menghasilkan 5. 5 kita tulis di sini. Selanjutnya 5 dikali 40 sehingga menghasilkan 200. Langkah yang terakhir yaitu 200 dikurang 200 hingga menghasilkan 0. Nah, sisa 0 hasil pembagian. Jadi, hasil perkalian dari 200 dibagi 40 adalah 5. Lanjut soal yang nomor 2 yaitu 360 dibagi 24 sama dengan langkah yang pertama yaitu 36 dibagi 24 sehingga menghasilkan 1 dan bersisa 12, maka ditulis 1 di sini. Kita tulis 1 di sini, disimpan di sini. Dan selanjutnya angka 1 ini kita kalikan dengan 24 sehingga menghasilkan 24. Selanjutnya kita melakukan pengurangan. Nah, ini karena ini angka 0 kita turunkan ke sini. Selanjutnya 6 dikurang 4 hasilnya 2. 3 dikurang 2 hasilnya 1. Selanjutnya 120 ini kita bagikan dengan 24 sehingga hasilnya 5. Nah, 5 kita simpan di sini. Selanjutnya 5 dikalikan dengan 24 sehingga menghasilkan 120. Jadi 120 dikurang 120 hasilnya 0. Jadi hasil dari pembagian 360 dibagi 24 adalah 15. Baiklah, konsep yang selanjutnya yaitu pembagian bersusun panjang. Adapun soal yang pertama, 180 dibagi 20 sama dengan titik-titik-titik. Langkah yang pertama yaitu 180 dibagi 20. Mengapa 180 bisa dibagi 20? Nah, apabila 18 dibagi 20, maka 18-nya itu tidak mencukupi atau tidak bisa. Maka 180 dibagi 20 sehingga menghasilkan 9. Nah, 9 ini kita simpan di atas hasilnya. Selanjutnya 9 dikali 20 sehingga menghasilkan 180. 180-nya kita simpan di sini. Selanjutnya tahap pengurangan. 180 dikurang 180 hasilnya 0. Ini adalah tahap yang terakhir. Sehingga pembagian dari 180 dibagi 20 adalah 9.
Lanjut soal yang kedua, yaitu 420 dibagi 30 sama dengan titik. Baiklah, kita akan melakukan langkah yang pertama, yaitu 42 dibagi 30 menghasilkan 1, bersisa 12. Maka kita tulis angka 1 ini ke sini. Dan selanjutnya kita melakukan perkalian. 1 dikali 30. 1 dikali 30 menghasilkan 30. Maka disimpan di sini. Selanjutnya kita akan melakukan pengurangan, yaitu 42 dikurang 30 menghasilkan 12. Nah, karena 12 ini tidak bisa dibagi dengan 30, maka kita turunkan angka 0 di sini. Sehingga menghasilkan 120. Jadi 120 ini kita bagikan dengan 30 sehingga menghasilkan 4. 120 dibagi 30 menghasilkan 4. Selanjutnya 4 dikali dengan 30 menghasilkan 120. Selanjutnya 120 dikurang 120 hasilnya 0. Nah, 0 ini adalah pembagian terakhir, jadi pembagiannya selesai. Jadi hasil pembagian dari 420 dibagi 30 adalah 14. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep pembulatan hasil pengukuran satuan panjang. Soal yang pertama yaitu 50 hektameter sama dengan titik-titik meter. Kita akan melakukan tahap yang pertama, yaitu penyelesaian dengan menggunakan konsep Dakota dan pembulatan ke satuan terdekat. Selanjutnya tahap menjawab pertanyaan dengan menggunakan langkah yang pertama, yaitu nilai tempat satuan pada soal adalah angka 0. Nah, angka 0 ini adalah nilai tempatnya. Yang langkah kedua, angka 0 sebagai nilai satuan, masukkan ke lubang satuan hektameter. Nah, angka 0 ini sebagai nilai satuan. Jadi kita masukkan ke lubang satuan hektameter. Ini adalah satuan hektameternya. Selanjutnya, angka 5 sebagai nilai puluhan, masukkan ke lubang satuan kilometer. Nah, angka 5 ini adalah nilai puluhan. Jadi kita masukkan angka 5 ke satuan kilometernya. Selanjutnya, karena satuan panjang yang ditanya adalah meter, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan meter. Nah, yang ditanya tadi adalah meter. Jadi kita masukkan angka 0 yang di sini sampai ke satuan yang ditanya. Satuan ditanya adalah satuan meter. Dari sini sampai ke satuan meter. Jadi kita masuk ke hasil pengukuran. Hasil pengukurannya itu meter adalah 5.000. Pembulatan ke atas adalah 6.000. Pembulatan ke bawah adalah 4.000. Dan pembulatan terbaik adalah 6.000. Jadi konversi dari 50 hektameter adalah 5.000 meter. Lanjut soal yang nomor 2, yaitu 25,4 hektameter sama dengan titik-titik desimeter. Yang pertama, kita akan melakukan tahap penyelesaian dengan menggunakan konsep Dakota dan pembulatan ke satuan terdekat. Tahap yang kedua, yaitu menjawab pertanyaan dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah tersedia. Adapun langkah yang pertama, yaitu nilai tempat satuan pada soal adalah angka 5. Nah, angka 5 ini adalah nilai tempatnya yang sebelum tanda koma. Lanjut langkah yang kedua, angka 5 sebagai nilai satuan, masukkan ke lubang satuan hektameter. Nah, angka 5 ini yang sebelum tanda koma, kita masukkan ke satuan hektameter. Nah, ini adalah satuan hektameternya. Selanjutnya langkah yang ketiga, angka 2 sebagai nilai puluhan, masukkan ke lubang satuan kilometer.
Nah, angka 2 ini adalah nilai puluhan. Kita masukkan ke lubang satuan kilometer. Selanjutnya langkah yang keempat, angka 4 sebagai nilai desimal masukkan ke lubang dekameter. Nah, angka 4 ini adalah nilai desimalnya. Jadi kita masukkan ke satuan dekameter. Sehingga hasilnya seperti ini. Langkah yang kelima, karena satuan panjang yang ditanya adalah desimeter, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan desimeter. Jadi yang ditanya itu adalah satuan desimeternya. Jadi kita membuat dakota satuan panjang seperti ini, dan kita masukkan hasil yang tadi, yaitu 2 di satuan kilometer, 5 di satuan hektameter, 4 di satuan dekameter. Nah, kita turunkan. Setelah itu baru kita masukkan angka 0-nya sampai ke satuan desimeter. Selanjutnya kita ke hasil pengukuran, yaitu hasil pengukurannya desimeter dengan hasil 25.400. Selanjutnya pembulatan ke atas dengan hasil 30.000, pembulatan ke bawah 20.000, dan pembulatan terbaik adalah 30.000. Jadi konversi dari 25,4 hektameter adalah 25.400 desimeter. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari konsep pembulatan hasil pengukuran satuan berat. Adapun soal yang pertama yaitu 47 desigram sama dengan titik-titik on. Lanjut tahap yang pertama yaitu penyelesaian dengan menggunakan konsep dakota dan pembulatan ke satuan terdekat. Lanjut tahap yang kedua yaitu menjawab pertanyaan dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah tersedia. Nah, langkah yang pertama yaitu nilai tempat satuan pada soal adalah angka 7. Nah, angka 7 ini disebut sebagai nilai tempatnya. Lanjut langkah yang kedua, angka 7 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang desigram. Nah, angka 7 ini juga disebut sebagai nilai satuan. Jadi kita masukkan ke lubang satuan desigram. Nah, ini disebut sebagai satuan desigram. Jadi kita masukkan angka 7-nya. Lanjut ke langkah yang ketiga yaitu angka 4 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang satuan gram. Nah, angka 4 ini adalah nilai puluhan. Jadi kita masukkan angka 4 ke satuan gram. Nah, ini adalah satuan gramnya. Baik, lanjut tahap yang keempat. Karena satuan berat yang ditanya adalah ons, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan ons. Nah, tadi kan yang ditanya itu adalah satuan ons, maka kita masukkan angka 0 sampai ke satuan yang ditanya, yaitu satuan ons. Selanjutnya, sisipkan tanda koma di belakang angka 0. Nah, ini kan tadi sudah ditulis angka 0-nya. Jadi kita masukkan, kita sisipkan tanda koma di sini, sehingga menghasilkan angka 0,047. Selanjutnya kita lanjut ke hasil pengukuran yaitu kuintal dengan hasil 0,047. Selanjutnya pembulatan ke atas dengan hasil 0,05, pembulatan ke bawah 0,04, dan pembulatan yang terbaik adalah 0,04. Jadi konversi dari 47 desigram adalah 0,047 ons. Baiklah, lanjut soal yang nomor 2 yaitu 135,7 gram sama dengan titik-titik kuintal. Lanjut tahap yang pertama yaitu penyelesaian dengan menggunakan konsep dakota dan pembulatan terdekat. Selanjutnya tahap menjawab pertanyaan dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah tersedia. Nah, langkah yang pertama yaitu nilai tempat satuan pada soal adalah angka 5. Nah, angka 5 ini yang sebelum tanda koma adalah nilai tempatnya. Selanjutnya langkah yang kedua, angka 1 sebagai nilai ratusan masukkan ke lubang satuan hektagram. Nah, angka 1 yang ini adalah
nilai ratusan. Jadi kita masukkan ke satuan hektagram. Ini adalah satuan hektagramnya. Lanjut langkah yang ketiga, angka 3 sebagai nilai puluhan, masukkan ke lubang satuan dekagram. Nah, angka 3 ini adalah nilai puluhan. Jadi kita masukkan angka 3 ke lubang satuan dekagram. Ini adalah lubang satuan dekagram. Selanjutnya langkah yang keempat, angka 5 sebagai nilai satuan, masukkan ke lubang satuan gram. Nah, angka 5 ini adalah nilai satuan. Angka 5 sebelum tanda koma. Jadi kita masukkan angka 5 ke satuan gram. Selanjutnya langkah yang keempat, maksudnya langkah yang kelima, yaitu angka 7 sebagai nilai desimal, masukkan ke lubang desigram. Nah, angka 7 ini yang setelah tanda koma, kita masukkan ke satuan desigram. Nah, ini adalah hasil dari tadi. Selanjutnya langkah yang keenam, karena satuan berat yang ditanya adalah kuintal, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan kuintal. Nah, yang ditanya tadi kan adalah satuan kuintal. Jadi kita masukkan angka 0 sampai ke satuan kuintal. Nah, ini kan hasil yang sudah kita temukan tadi, yaitu 1 di satuan hektagram, 3 di satuan dekagram, 5 di satuan gram, dan 7 di satuan desigram. Jadi sekarang kita masukkan angka 0 sampai ke satuan yang ditanya, yaitu di sini di satuan kilogram, dan 0 selanjutnya di sini, dan yang terakhir 0 sampai ke satuan kuintal. Nah, lanjut ke hasil pengukurannya, yaitu hasil pengukuran kuintal dengan hasil 0,001357. Selanjutnya pembulatan ke atas dengan hasil 0,00140. Pembulatan ke bawah 0,00130, dan yang terakhir pembulatan terbaik 0,00140. Jadi konversi dari 135,7 gram adalah 0,001357 kuintal.